Hola, salam Just Talk member. Kemarin gue live reaction itu dua match Monaco PSG sama Benfica Madrid. Tapi sebelumnya gue nonton nggak full itu Galatasaray Juve. Di babak pertama Juve unggul 2-1, oke? Eh, Ngelihat data nothing happen, nggak ada yang spesial lah. Bener-bener nggak ada yang ini. Ntar gue buka datanya biar gue bisa. First half itu 57% ball possession Galatasaray, Juve 43. Expected goal Galatasaray 0,83, Juve 0,99. Total shot 13 Galatasaray, Juve 5. Big change Juve 3, Galatasaray 1. Skor skor itu 2-1 untuk Juve. Nggak ada yang salah, ini ribet dan lain-lain. Masuk ke babak kedua, Nualang menyamakan, eh, 2-2. Nggak lama kemudian Sanchez ini bekas center backnya PSV dan dulu jelek banget, bahkan pernah main di Inggris di Spurs kalau nggak salah ya. Saking jeleknya dibuang, tapi dia bisa full time di Galatasaray. Sorry, dari starter. Dia cetak 3-2, di situ mulai masalah. Kaba kena kartu merah. Apakah kartu merah layak? Iya, layak kartu merah. Kalau gue bilang. Jadi karena skor 3-2, tujuan Galatasaray adalah lawan 10 orang. Lu bisa bisa cari gol lebih banyak lah. Pertanyaan kedua kan, reaksinya Juve itu seperti apa? Oke, reaksinya Juve itu seperti apa? Apakah lebih bertahan karena ketinggalan, karena masih ada leg kedua? Ya, ngapain lu juga main terbuka? Ternyata feeling gue ya, Juve itu agak meremehkan, terutama di belakang. Masih masing-masing blunder lah diselesaikan sama Nualang di menit 74, 4-2. Sasha Boy cetak gol ketiga, 5-2, selisih 3 gol loh. Selisih 3 gol, gue nggak yakin Juve bisa menang 3 gol di kandang. Bukan impossible ya. Dengan kualitas Juve sekarang, berapa kali gue lihat Juve main, gue nggak yakin. Jadi untuk gue peluang Galatasaray lolos itu lebih besar daripada peluang Juve lolos. Sekali lagi ini sepak bola. Kita tahu bahwa Barca ketinggalan 4-0 di PSG pun masih bisa remontada, oke? Tapi 3-0 masih, Juve 3-0 unggul masih ke extra time. Cuman kalau permainan kayak begini gue nggak yakin. Cuman ini seru untuk leg kedua. Terus kita ke Benfica Real Madrid. Kalian tahu semua ceritanya lah. Gue ke ini dulu deh, ke Monaco PSG. Monaco PSG itu eh, apa namanya, main di Monaco. Untuk gue agak aneh ya, kok PSG main juara itu masih main apa namanya di playoff. Di babak pertama Monaco masih agak nendang, efektivitasnya lebih tinggi daripada PSG sehingga mereka cetak kedua gol pertama. Dan yang cetak gol siapa? Balogun. Untuk kalian yang mungkin nggak tahu Balogun siapa, Balogun ini bekas pemain youth-nya Arsenal, oke? Akhirnya kontrak nggak diperpanjang karena Arteta lebih pilih Nketiah, bukan kasih kesempatan ke Balogun. Balogun dijual, di loan, terus akhirnya dia dijual ke Monaco. Inilah salah satu yang bikin gue gedek sama Arteta. Kok lu nggak bisa ngelihat bahwa Nketiah itu pemain bapuk? Akhirnya jual di Crystal Palace saja cadangan. Mending lu ambil Balogun, starter di Monaco. Cetak 2 gol, Due golnya keren. Due masuk nggak lama setelah dia menggantikan Dembele cedera. 1-2 masuk ke babak kedua. Baru 3 menit Golovin red card. Layak, red, sangat layak. Benar-benar diinjek ke kakinya pemain PSG sehingga apa namanya, walaupun mereka unggul dengan 2-1 Monaco, tapi
ya selesailah. Dari sisi ya babak kedua itu Monaco benar-benar diobok-obok, kalah peluang lah, sangat kalah peluang. Jadi untuk gue PSG sangat layak lolos, oke? Habis itu Monaco, Dortmund 2-0, Atalanta nggak ada spesialnya. Ini yang seru, Benfica Real Madrid. Kenapa Benfica Real Madrid? Kalian tahu bahwa Benfica match terakhir di Champions League menang berkat golnya kiper Benfica. Akhirnya mereka lolos di playoff. Madrid memang udah harus ke playoff, oke? Sekarang balas dendamnya Real Madrid, apakah bisa membalas dendam melawan Benfica yang main di kandang sendiri? Oke. Di babak pertama itu agak membosankan dalam arti dua-dua nggak mau berisiko. Dua-dua nggak mau berisiko. Nih lihat, Madrid ini babak pertama ya, expected goal 0,92, masih 0, itu untuk gue jelek. Benfica 0,15 ya. Jadi dua-dua berusaha, nggak ada yang ngepres, bertahan dengan 10 orang di babak sendiri. Dua-dua melakukan hal yang sama, jadi cukup imbang lah. Di luar golnya golnya Vini itu keren banget, asli keren, dan bukan salah kiper, nggak ada kiper yang bisa nahan itulah. Tapi dia yang seru, kalau menurut gue yang seru itu setelah gol terjadi, ya kalian mungkin nggak nonton ya. Setelah gol terjadi, Vinicius menari yang provokatif. Kalian bisa cek di YouTube nanti, di corner flagnya Benfica. Ya, gue bilang ini Vinicius banget lah, sangat provokatif, dan gue menjudge lah. Tapi ini kita tahu Vinicius di Spanyol kenapa dibenci oleh fans klub lainnya, karena terlalu provokatif. Provokatifnya kemarin itu sampai vulgar, ribut sama pemain Benfica, bla bla bla. Oke, ribut, dapat kuning, bla, selesai berapa menit ribut, masuk ke kick off. Benfica ketinggalan mau kick off, mendadak Vini lari. Oke, habis itu belum hampir bola mau ditendang, mendadak Vini lari ke wasit, sama wasit diberhentikan. Kelihatan di replay lagi kejadian kenapa Vini lari ke wasit untuk diberhentikan. Ternyata nama winger kanannya Benfica, Prestiani, itu mulutnya ditutup begini, ngomong sesuatu ke Vini. Vini marah. Vini ke wasit terus diberhentikan. Feeling gue, wasit tidak mungkin memberhentikan pertandingan kalau ngomongnya bangsat lu atau anjing lu, nggak bakalan. Ini ada tindakan rasisme. Dan sorry to say, in this case, gue percaya Vini. Nggak mungkin Vini melakukan hal seperti itu, langsung reaktif, lari ke wasit untuk. Dan kalau lu lihat respon dari Prestiani ini, setelah dia ngomong, dia buka, terus dia santai aja diem. As if nothing happens. Tapi karena nggak ada bukti, paling ini akan jadi panjang, wasit melakukan report, oke? Tapi kalau lu bilang sama gue, this time gue dukung Vini, karena ini feeling gue pasti tindakan rasisme yang membuat Mbappe juga marah. Dimana nggak lama Mourinho masih nahan karena dia mantan pemain, mantan pelatih Madrid kan. Tapi nggak lama kemudian Mourinho kena merah juga karena terlalu lebay protesnya. Habis itu pertandingan ya lumayan keras, tapi masih semua terkontrol lah. Ya cuman lu kalau di kanan kalian 1-0 Madrid, masih main di Madrid, feeling gue walaupun semua bisa terjadi, feeling gue sih udah selesai, harusnya bisa diselesaikan sama Real Madrid. Tapi kita juga tahu Ajax saja pernah menang di kandang Madrid, cetak 4 gol. Arsenal aja pernah menang di kandang Madrid. Jadi you never know, bola bundar, kita nggak tahu apa yang terjadi, cuman ya we'll see. Kasusnya ini akan jadi panjang.
Ya, besok itu nggak ada live reaction, tapi live di Discord. Live di Discord kita bahas Wolves Arsenal sama beberapa match Champions League yang menurut gue nggak begitu penting, kayak bodo Inter kayak gitu-gitulah. Oke, thanks for watching. See you tomorrow untuk fans domba, ya fans member domba. Domba member cuma satu aja sekarang ya. Itu kita live di Discord ntar subuh. Thanks for watching.